Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup D yang beranggotakan saya, Jika Wibisono, dan rekan-rekan saya, Prayata Zinta Admin, Zaki Muhammad Fauzi, dan Lutfi Mawlidai Zafi. Saya ingin menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu Rotation AI, Road Damage Detection AI. Di sini kami ingin mendeteksi kerusakan jalan secara real-time melalui lensa smartphone. Kenapa masalah jalan rusak yang sudah lama ada masih terus menimbulkan korban sampai sekarang? Faktanya, kondisi jalan yang tidak layak masih menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa kerusakan jalan berkontribusi terhadap sejumlah insiden setiap tahunnya, yang berarti risikonya itu nyata dan terus berulang. Artinya, ini bukan lagi sekedar masalah infrastruktur yang belum diperbaiki. Ada 3 persoalan utama di baliknya, yaitu pertama, risiko keselamatan yang tinggi. Pengendara menghindari lubang mendadak meningkatkan risiko kecelakaan fatal seketika. Lalu minimnya informasi. Aplikasi navigasi saat ini hanya memantau kemacetan lalu lintas, tidak memantau atau mengabaikan kondisi fisik aspal. Lalu yang terakhir ada kerugian ekonomi. Kerusakan kendaraan yang masif dan pembengkakan biaya perbaikan jalan akibat deteksi yang lambat. Lalu, mungkin sudah ada solusi untuk saat ini, tapi apakah solusi saat ini itu cukup? Jawabannya itu belum cukup. Contohnya seperti aplikasi navigasi konvensional seperti Waze dan Gmaps masih melakukan metode manual, yaitu menunggu laporan pengguna, sehingga ketika tidak ada laporan dari pengguna terhadap suatu jalan yang rusak, maka tidak akan dibenahi laporan itu, jalan yang rusak itu. Walaupun skalabilitasnya tinggi, tapi kecepatan update-nya sangat lambat dan jarang. Lalu solusi yang kedua ada inspeksi langsung dari pemerintah atau dinas PU. Menggunakan metode yang manual juga, yaitu survei ke lapangan, namun skalabilitasnya itu rendah karena terkendala biaya dan sumber daya manusianya, dan kecepatan update-nya sangat lambat, bisa sampai tahunan. Kami menghadirkan solusi yang mungkin lebih baik daripada yang sekarang, yaitu kami tidak menggunakan cara manual. Kami menggunakan sistem yang memakai kamera smartphone untuk mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis. Lalu, data tersebut diproses saat itu juga sehingga informasi kondisi aspal selalu terbaru. Dan setiap pengguna yang berkendara dengan aplikasi ini secara otomatis ikut berkontribusi memetakan jalan, sehingga data terkumpul lebih cepat tanpa biaya tambahan yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan apa yang membuat Rotation AI ini berbeda dari solusi navigasi yang lainnya. Keunggulan utama dari sistem kami adalah konsep automate crowdsourcing. Jadi, berbeda dengan aplikasi navigasi pada umumnya yang hanya mengandalkan laporan manual dari pengguna. Sistem kami bekerja secara otomatis di latar belakang. Artinya, setiap smartphone yang menggunakan aplikasi ini dapat berfungsi sebagai pemantau kondisi jalan tanpa perlu interaksi langsung dari pengemudinya. Jadi, kamera akan terpasang secara real-time untuk mendeteksi kondisi jalan seperti lubang atau kerusakan lainnya, tanpa mengganggu fokus orang yang sedang berkendara. Lalu dengan cara ini, kami bisa mengumpulkan data jalan dalam skala besar secara lebih aman dan efisien. Nah, selanjutnya adalah ekosistem dan model bisnis dari Rotation AI. Di sini kami memiliki 2 sisi pengguna utama yang saling terhubung. Yang pertama adalah sisi pengguna B2C, yaitu pengguna umum seperti pengendara motor, mobil, dan juga driver transportasi umum. Untuk mereka, nilai yang didapat adalah informasi rute yang lebih aman, serta peringatan kondisi jalan secara langsung agar perjalanan menjadi lebih nyaman dan aman. Lalu, yang kedua adalah sisi B2G, yaitu pemerintah atau instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Umum. Melalui dashboard khusus, mereka dapat melihat peta kerusakan jalan secara lebih akurat dan real time, sehingga bisa membantu dalam menentukan prioritas perbaikan infrastrukturnya. Untuk model bisnisnya sendiri, pendapatan kami berasal dari beberapa sumber, yaitu ada dari lisensi data atau data analitik, iklan dalam aplikasi yang relevan seperti otomotif atau asuransi, serta layanan berbasis langganan untuk instansi pemerintah. Nah, pada bagian ini kami menjelaskan fokus pengembangan menggunakan metode Moscow Analysis agar lebih terstruktur. Untuk must-have atau yang menjadi prioritas utama, kami fokus pada pengembangan AI untuk mendeteksi jalan rusak, integrasi GPS secara real-time, serta sistem pengiriman data ke cloud agar hasil deteksi bisa langsung diproses. Lalu untuk should-have, fitur yang akan segera dikembangkan adalah Live Hazard Map dan dashboard analitik untuk pemerintah agar data bisa dapat lebih mudah dipahami dan digunakan. Sedangkan untuk
Could Have, kami merencanakan fitur tambahan seperti voice alert, rekomendasi rute jalan yang lebih halus, hingga kemungkinan integrasi dengan sistem kendaraan pintar di masa depan. Dan untuk One Have, ini adalah fitur yang belum menjadi prioritas dalam waktu dekat, tetapi tetap kami pertimbangkan untuk pengembangan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknis. Jadi Rodation AI sistemnya terdiri dari 5 komponen yang saling terhubung. Pertama ada front end. Ini adalah aplikasi di handphone, jadi kamera handphone yang nangkep kondisi jalan secara langsung. Terus data itu dikirim ke gateway, yaitu API dan backend. Tugasnya nerima dan ngerutin data biar bisa diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya disinilah komponen brain berperan. Komponen brain pakai AI dari Azure buat menganalisis gambar yang masuk. Apakah jalan itu berlubang atau normal. Selanjutnya semua hasil analisis disimpan di memori, database dan cloud storage kami. Dan terakhir hasilnya divisualisasikan di output. Jadi peta hazard live dan dashboard yang bisa diakses pengguna maupun pemerintah. Nah, kalau tadi kita lihat strukturnya, sekarang kita lihat alurnya. Ada 4 tahap yang dilalui setiap data yang masuk ke sistem kami. Pertama ada data ingestion. Gambar dari kamera beserta GPS-nya diupload ke backend API lewat internet. Yang kedua ada pre-processing. Jadi ini kayak filternya. Jadi gambarnya di resize, noise-nya dibersihin. Tujuannya biar AI-nya dapat input yang bersih dan akurat. Yang ketiga ada AI processing. Azure Computer Vision baca pola visual dari gambar itu. Gambarnya disimpan di blob storage, datanya di SQL database. Yang terakhir atau yang keempat ada visualization. Hasilnya dikonversi jadi live hazard map yang bisa langsung dilihat di aplikasi mobile dan government dashboard. Selanjutnya ada 3 pilar utama dalam tech stack kami. Yang pertama ada AI Core. Kami pakai Azure Computer Vision. Ini yang bertugas mendeteksi objek dari gambar dan video yang dengan presisi tinggi. Alasannya dipilih karena dia bisa di-training dan dikelola langsung secara akurat dan terintegrasi. Kedua, ada backend dan data. Kami pakai Python karena Python didukung oleh ekosistem library data science yang kuat dan komprehensif. Yang ketiga atau yang terakhir, semua berjalan di Azure Cloud Ecosystem. Mulai dari hosting API, database SQL, dan penyimpanan blok. Nah, ini dipilih karena skalabilitasnya hampir nggak terbatas. Jadi, kalau penggunanya makin banyak, sistem siap nampung. Nah, kombinasi ketiga ini bikin Rodation AI bisa jalan real time, akurat, dan scalable. Baik, jadi berdasarkan progres yang telah kami lakukan, pada sprint 1 kami telah melakukan exploratory data analysis. Jadi kami melakukan analisis dan eksplorasi terhadap data yang kami punya, yaitu berupa citra, di antaranya ada data jalan yang berlubang, jalan yang rusak, dan juga jalan yang mulus, jalan yang normal. Nah, di situ kami melihat adanya perbedaan karakteristik pixel dan kuadrilateral yang sangat signifikan antara aspal mulus dan aspal yang berlubang atau retak. Nah, dari situ kami dapat memvalidasi kelayakan pelatihan model AI kami untuk membedakan anomali permukaan jalan dengan aplikasi yang tinggi. Nah, ini adalah proof of concept dari Rodation. Nah, jadi model awal telah berhasil mendeteksi dan mengisolasi objek jalan berlubang dengan segmentasi bounding box yang bersifat dalam segmentar. Jadi nanti konsepnya akan seperti ini. Jadi model langsung menggunakan bounding box untuk deteksi pothole pada jalan. Nah, selanjutnya kami akan melakukan parallel development. Jadi ada 2 track. Yang pertama dari segi data science, dari segi AI-nya. Di situ kami akan melakukan development lanjutan pada model AI-nya. Jadi kami akan meningkatkan akurasi model AI yang telah ada. Kemudian kami juga akan menambah variasi data kerusakan jalan. Jadi hal ini untuk membuat modelnya itu dapat tahan dan robust di berbagai kondisi. Kemudian dari track 2, yaitu dari segi perangkatnya, kami akan develop dari segi mobile apps-nya. Kami akan langsung membuat front end-nya, UI UX-nya, dan mobile apps-nya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan logika di belakangnya. Kami akan langsung membuat back-end dari aplikasinya. Nah, setelah itu, setelah 2 ini selesai, kami akan langsung melakukan integrasi API dan akan melakukan uji coba live dan debugging sistem yang kami buat. Jadi,
Rodation AI memberikan solusi deteksi real-time, scalable, dan terotomasi untuk keselamatan dan efisiensi bersama. Cukup sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.